Siti Maryam 29 tahun sempat hilang selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani beberapa tahun yang lalu. Siti menceritakan kisahnya bagaimana ia bisa bertahan sendirian di hutan. Kisah Siti sendiri sempat viral di media sosial berkat kegigihannya untuk bertahan hidup di puncak Rinjani. Siti sendiri mendaki Gunung Rinjani bersama 27 orang rekannya melalui jalur di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada Jumat 28 Juli 2017. Kemudian rombongan berhasil sampai di puncak Rinjani pada Minggu 30 Juli. Kemudian sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, mereka kemudian turun dari puncak. Namun di tengah jalan, Siti izin ingin buang hajat hingga kemudian dia pun menitipkan HP dan barang-barangnya ke temannya. Siti mencari tempat yang datar untuk buang hajat. Dia berjalan cepat ke bawah dan menyalip beberapa rombongan di sisi kiri jalan. Saat itu kondisi sedang angin kencang dengan trek yang berpasir. Selama perjalanan turun, rombongan terus melihat ke arah kiri untuk memastikan apakah ada Siti atau tidak. Namun selama turun sampai ke arah camp, rekan-rekannya tidak melihat Siti dan mengira Siti sudah sampai ke bawah terlebih dahulu. Sampai akhirnya rombongan terakhir tiba pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di Pelawangan tanpa melihat Siti di sepanjang jalur. Saat itulah rombongan sadar bahwa Siti telah hilang. Mereka kemudian langsung kembali ke atas dan menyusuri jalur sambil berteriak memanggil nama Siti. Namun pencarian mereka berakhir sia-sia. Di sisi lain, Siti sadar ternyata dia salah mengambil jalur dan berpisah dari rombongannya. Akhirnya dia tidak jadi buang hajat dan memutuskan untuk kembali ke atas mencari rombongan. Saat ingin naik ke atas dan bermaksud menyusul teman-temannya yang lain, Siti melihat di depannya ada lapangan luas. Jadi dia lebih memilih melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan dibandingkan naik ke atas lagi. Setelah sadar ia tersesat dan tidak lagi memungkinkan untuk menaiki tebing yang terjal tersebut, Siti akhirnya tidak ada pilihan lain selain ikut menuruni tebing dengan harapan dapat menemukan jalur menuju turun ke Sembalun. Siti juga sempat berteriak-teriak berharap rekannya mendengar. Namun apalah daya, suara Siti tak cukup kencang untuk terdengar rekannya. Dia juga melepas sepatunya dan melemparkan ke atas untuk meninggalkan jejak. Namun sayang, sepatunya malah jatuh ke bawah jurang. Siti terus berusaha mencari jalan keluar di hari pertama hilang. Di hari kedua, tenaganya mulai habis dan dia juga mengaku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Siti mengaku tidak tidur dengan nyenyak di malam hari karena terkadang dia melihat banyak orang berbalut hitam sedang melihat dan membicarakan Siti. Meski takut, Siti berusaha tidak panik. Dia lalu meminta izin kepada makhluk hitam itu agar tidak diganggu dan membiarkannya untuk tidur. Di hari ketiga, cuaca sangatlah dingin dan Siti hanya tidur di akar-akar rerumputan dengan harapan pagi hari segera tiba. Siti bertahan dengan permen dan 2 saset madu yang ada di kantong bajunya. Hari keempat pada Rabu 2 Agustus, Siti berusaha berpindah lokasi dengan berjalan ke bawah hingga akhirnya bertemu dengan pengembala sapi. Siti kemudian pun langsung meminta bantuan terhadapnya. Dia meminta tolong untuk diantarkan ke base camp dan langsung dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Siti kemudian mendapatkan perawatan di puskesmas dan kondisinya dinyatakan baik. Siti pun akhirnya bisa pulang dengan selamat untuk berkumpul bersama keluarganya.